Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, aku doain kalian sehat walafiat, selalu bahagia dan selalu murah rezekinya. Terima kasih udah selalu ikutin channel Aan, udah sampai titik ini. Terima kasih, really appreciate that. Dan terima kasih sebesar-besarnya buat yang ngasih super thanks nih, banyak, dan mohon maaf saya nggak bisa sebutin satu-satu. Saya doain semoga kalian selalu murah rezeki, selalu sehat selalu, dan jazakumullahu jazaan khairan kasiron. Dan terima kasih buat yang udah join jadi member ya, yang langganan, terima kasih banyak. Buat yang baru join, welcome. Buat kalian yang mau join di langganan di channel Aan, kalian bisa klik gabung di pojok atas. Lalu nanti kalian bisa kalian akan diarahkan ke bagaimana cara gabungnya ya. Keuntungan untuk gabung di member Alam Hogana, kalian akan mendapatkan lebih awal akses ke video. Terus kedua, akan mendapatkan lebih banyak akses video di video Iwan ya. Buat kalian yang belum join, jangan berkecil hati karena saya bakal tetap update selalu setiap harinya, dan jangan lupa stay tune di channel Aan. Terima kasih, stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2211. Ya, para penjahat ini tidak hanya kuat, tetapi mereka juga telah masuk dalam daftar kriminal selama lebih dari 7 tahun. Jadi organisasi Drakmar pun tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjatuhkan mereka. Farid menghela nafas pasrah. Nama-nama dalam daftar kriminal selalu berubah, karena organisasi Drakmar seringkali berhasil menghilangkan 1 atau 2 penjahat dalam setahun, hanya untuk penjahat lain yang ditambahkan ke daftar di kemudian hari. Poison Wilder yang menempati peringkat terakhir baru-baru ini ditambahkan ke daftar beberapa bulan yang lalu, karena Poison Wilder dan Pencuri Merah berada di peringkat ketiga. Kemungkinan besar mereka akan tersingkir dalam waktu 5 tahun jika dilihat dari referensi sebelumnya. Namun penjahat yang berada di peringkat paling atas tetap berada dalam daftar selama bertahun-tahun. Meskipun ada upaya tanpa henti untuk menangkap mereka, ini adalah bukti betapa tangguhnya para penjahat ini. Seharusnya tidak ada begitu banyak praktisi bela diri yang terampil di organisasi Drakmar. Jadi mengapa kalian semua berjuang keras melawan 3 penjahat? Iwan bertanya dengan heran. Sepengetahuannya, organisasi Drakmar kekurangan staf, tetapi semua anggotanya adalah praktisi bela diri yang kuat. Dengan beberapa praktisi di tahap yang muna di organisasi tersebut, dengan kekuatan sekuat itu, organisasi Drakmar seharusnya mampu melenyapkan ketiga penjahat tersebut. Jika mereka mengirimkan semua individu yang mampu untuk menyerang para penjahat tersebut. Jadi sepertinya mustahil para penjahat tersebut berhasil melarikan diri selama bertahun-tahun. Ya, kamu benar, wilayah tengah terletak di tengah-tengah Yanbei, dan praktisi bela diri di sana jauh lebih kuat. Tidak sulit bagi mereka untuk menghadapi ketiga penjahat itu. Tetapi orang-orang ini bahkan lebih licik daripada orang-orang seperti itu. Dari Poison Wilder, jika organisasi Drakmar di wilayah tengah mengincar para penjahat ini, mereka akan mengambil kesempatan untuk lari ke daerah lain. Makanya daerah pusat belum bisa mengambil tindakan banyak, jelas Farid. Karena orang-orang dalam daftar kriminal semuanya kejam dan akan mengambil nyawa dengan mudah jika diperlukan. Organisasi Drakmar seringkali perlu mengirimkan sekelompok besar pengawal naga untuk melenyapkan mereka.
Para penjahat yang berada di peringkat 3 pertama semuanya adalah praktisi bela diri di tahap akhir yang muna atau tahap puncak yang muna. Jadi hanya organisasi Drakmar di distrik pusat yang mampu menjatuhkan mereka. Cabang-cabang di wilayah lain kekurangan staf dan tidak dapat menjangkau wilayah seluas itu. Wilayah tengah terhubung dengan segala arah. Jadi begitu organisasi Drakmar mengambil tindakan terhadap para penjahat tersebut, mereka akan kabur ke wilayah lain untuk membuat kekacauan sebagai balas dendam. Oleh karena itu, organisasi Drakmar di wilayah tengah tidak berani menggunakan kekuatan penuh untuk melawan para penjahat tersebut. Untuk mencegah para penjahat menimbulkan masalah, organisasi Drakmar memiliki praktisi bela diri berpengaruh yang berpatroli di area tersebut untuk membatasi pergerakan mereka ke zona tertentu. Para penjahat tidak berani menunjukkan diri mereka selama bertahun-tahun dan sebagian besar menyembunyikan diri dari pandangan publik. Mereka bersembunyi di wilayah tengah terutama karena ketiganya berasal dari wilayah itu sendiri dan paling mengetahui wilayah tersebut. Selain itu, wilayah tengah juga terhubung dengan seluruh wilayah lainnya, sehingga mereka dapat menghindari serangan apapun dari organisasi Drakmar dengan melarikan diri ke salah satu dari 4 wilayah lainnya kapan saja. Oleh karena itu, dengan tetap berada di wilayah tengah, para penjahat ini dapat mengawasi organisasi Drakmar dan merencanakan pelarian mereka bila diperlukan. Bab 2212. Oh, jadi begitu. Iwan pun tersadar mengapa organisasi Drakmar gagal melenyapkan 3 penjahat teratas dalam daftar selama bertahun-tahun. Yanbei menutupi sebidang tanah yang luas dan para penjahat mengintai dalam kegelapan, sehingga menyulitkan organisasi Drakmar untuk menemukan mereka. Penjahat dengan peringkat tinggi lebih sulit dikalahkan dibandingkan yang lain, dan Iwan tahu bahwa salah satu alasan dia berhasil mengalahkan 3 penjahat berturut-turut adalah karena keberuntungan. Asmodeus, Poison Wielder, dan pencuri merah semuanya meremehkannya dan menurunkan pertahanan mereka, sehingga memudahkan Iwan untuk memanfaatkan kekuatannya dan melenyapkan mereka. Iwan, 3 penjahat teratas jauh lebih pintar daripada pencuri merah dan yang lainnya. Jadi, kamu tidak bisa melawan mereka. Tentu saja poin kontribusi yang diperoleh dengan mengalahkan para penjahat ini jauh lebih tinggi karena betapa tangguhnya mereka. Jika kamu berhasil membunuh salah satu dari mereka sendirian, kamu akan memperoleh 10.000 poin kontribusi. Itu cukup untuk membeli beberapa ramuan super, Farid berkata sambil berpikir. Iwan sepertinya diberkati oleh keberuntungan karena mampu membunuh 3 penjahat berturut-turut. Jadi Farid berharap tidak lebih dari Iwan untuk menemukan 3 penjahat yang tersisa. Namun 3 penjahat teratas itu terlalu kuat dibandingkan dengan pencuri merah. Jadi Iwan mungkin terlalu muda untuk bertahan dalam pertarungan dengan para penjahat ini, dan kemungkinan besar akan mati sebelum dia bisa melakukan apapun. Apa? 10.000 poin kontribusi? Banyak sekali. Jika ada kesempatan mungkin saya bisa mencobanya, Iwan bimbang. Jika membunuh penjahat yang berada di peringkat 3 teratas dalam daftar bisa memberinya 10.000 poin kontribusi masing-masing, Iwan akan memiliki lebih dari cukup untuk menukar poin tersebut dengan 3 tanaman herbal yang mengandung cahaya. Meskipun para penjahat itu jauh lebih kuat daripada Iwan, Iwan masih memiliki kekuatan energi potensial terakhir yang dia terima dari Master Wulio setelah menggunakan 2 kekuatan energi potensial. Jika Iwan benar-benar menemukan penjahat manapun, Iwan mungkin bisa membunuh salah satu dari mereka menggunakan kekuatan ranah pedang potensial. Iwan tidak hanya akan menghilangkan ancaman terhadap komunitas, tetapi Iwan juga bisa menukar poinnya dengan 3 tumbuhan langka untuk memperkuat status dan kekuatannya. Tentu saja itu hanya pemikiran karena dia tidak mengetahui keberadaan para penjahat dan Iwan tidak punya waktu untuk melakukan perjalanan ke distrik pusat. Lupakan saja Tuan Cahyadi, silahkan mulai mencari buah malaikat sekarang, kata Iwan sambil berpikir. Karena poin kontribusinya tidak mencukupi dan tidak dapat membasmi penjahat lagi saat ini,
Iwan bermaksud untuk menyerah pada ramuan yang mengandung energi cahaya dan menukar poinnya dengan buah malaikat yang lebih penting baginya. Agus sudah setuju untuk mencari tumbuhan yang mengandung energi cahaya dan Agus mungkin memperolehnya jika beruntung. Jika itu terjadi, semua masalah Iwan akan terselesaikan. Tentu, Farid berkata tanpa ragu-ragu. Khawatir akan segera memasuki fase pemulihan, Iwan tidak tinggal lebih lama lagi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Farid sebelum kembali ke rumah. Bab 2213. Sementara itu, di ruang tamu tempat tinggal Bos Selatan sedang mengumpulkan para pengawalnya dan 4 rasul untuk menunggu kabar terbaru dari pencuri merah. Aneh. Sudah lama sekali, jadi kenapa pencuri merah belum menghubungi kita ya? Mungkinkah dia mengalami kecelakaan seperti penjaga ketiga? Ekspresi Bos Selatan terkutuk dan berdiri dari tempat duduknya. Dia mengungkap keberadaan Iwan dan Henry kepada pencuri merah pagi itu, dan pencuri merah langsung berangkat untuk memburu mereka. Bos Selatan dan pencuri merah mencapai kesepakatan agar Iwan juga dieliminasi. Sebagai imbalannya, pencuri merah akan diberi hadiah besar, dan Bos Selatan akan membantu pelarian pencuri merah dari organisasi Drakmar. Hari itu hampir berakhir, namun pencuri merah tidak melapor kembali ke Bos Selatan, dan ini cukup membingungkannya. Bos Selatan mau tidak mau mengingat apa yang terjadi pada penjaga ketiga, kelima, dan keenam, dan menyadari bahwa pencuri merah mungkin mengalami nasib yang sama. Itu tidak akan terjadi, Bos Selatan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Pencuri merah telah mencapai tingkat yang menengah tanpa ada saingan di sini, di wilayah selatan. Dia tidak akan gagal seperti para penjaga yang dikirim setelah Iwan terakhir kali, kata Rasul Agung. Ya, Rasul Agung benar, bahkan organisasi Drakmar telah berjuang untuk menjatuhkan pencuri merah. Jadi Iwan tidak mungkin selamat. Para rasul dan wali lainnya setuju. Ya, kamu benar. Bos Selatan juga setuju. Pencuri merah itu licik dan kuat, jadi bahkan Bos Selatan sendiri dan Arthur yang berada di tahap akhir yang munah akan berjuang untuk mengalahkan pencuri merah, apalagi Iwan. Sama seperti yang lain, Bos Selatan tidak berpikir bahwa Iwan bisa selamat dari pembunuhan pencuri merah. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kematian Iwan sudah pasti. Saat mereka semua tenggelam dan fantasi hilangnya Iwan, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengguncang mereka. Tuan, langkah kaki mendekat dan salah satu anggota keluarga Broto berlari masuk. Apa yang terjadi? Apakah kamu mendengar sesuatu dari pencuri merah? Hati Bos Selatan mencelos dan menoleh ke arah pria itu. Bab 2214. Bukankah pencuri merah mengejar Iwan dan Henry? Bagaimana dia bisa dibunuh oleh organisasi Drakmar? Apakah Iwan dan Henry berhasil menangkapnya seperti yang mereka lakukan terhadap para penjaga? Yang lain pun tersadar dan bertukar pandangan terkejut. Mereka semua tadinya berpikir bahwa Henry dan Iwan bertanggung jawab atas penangkapan penjaga ketiga, kelima, dan keenam oleh organisasi Drakmar. Dan karena pencuri merah mengalami nasib yang lebih buruk, yang lain langsung menghubungkan di titik-titik tersebut dan menyadari bahwa Iwan mungkin bertanggung jawab. Tidak mungkin, pencuri merah berada di tingkat menengah yang munah dan telah menguasai teknik kelas hitam tingkat lanjut. Jadi bocah nakal seperti Iwan tidak mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkannya. Ekspresi Bos Selatan menjadi gelap. Bos Selatan pernah menyerang Iwan setelah Iwan melukai Roni selama acara penjualan yang diselenggarakan oleh grup Bio Farma, dan Bos Selatan tahu bahwa Iwan hanya berada di tahap alam Augana dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar dibandingkan dengan pencuri merah. Sepertinya tidak mungkin Iwan akan berhasil mengalahkan pencuri merah. Henry sebaliknya diburu oleh pencuri merah. Dia tidak akan kehilangan keluarganya karena pencuri merah dan akhirnya hidup di jalanan. Mengingat betapa tidak berdayanya Iwan dan Henry, Bos Selatan tidak percaya mereka memiliki kemampuan untuk melenyapkan pencuri merah. Ya, kamu benar, Bos Selatan. Menurutku, pemuda seperti Iwan juga tidak bisa melakukan itu. Menurutku, pengawal naga mungkin yang melakukannya.
Itu membuatku bingung bagaimana mereka berhasil melacak dan membunuh pencuri merah dengan begitu mudahnya. Rasul Agung berkata dengan ragu-ragu. Menurut apa yang diumumkan secara publik, pencuri merah dimasukkan dalam daftar kriminal selama 3-4 tahun dan organisasi Drakmar tidak pernah berhenti berusaha memburunya, namun gagal total setiap kali mereka mencobanya. Secara kebetulan pengawal naga berhasil mengalahkan pencuri merah tepat saat dia hendak menyerang Iwan, dan itu terlalu aneh untuk disimpulkan sebagai suatu kebetulan. Pencuri merah itu licik dan waspada, jadi organisasi Drakmar tidak akan semudah itu untuk menyingkirkannya, kata Bos Selatan. Meskipun ada beberapa praktisi bela diri yang terampil di wilayah selatan organisasi Drakmar, selalu menjadi tantangan bagi mereka untuk melacak pencuri merah. Bahkan jika pengawal naga beruntung menemukan pencuri merah dapat dengan mudah melarikan diri dari mereka alih-alih mati tanpa melakukan banyak perlawanan. Bos Selatan secara naluriah tahu bahwa ada lebih banyak cerita. Bab 2215. Bos Selatan, saya menerima informasi lain yang mengatakan bahwa organisasi Drakmar di wilayah selatan telah mencari bantuan dari pengawal naga di wilayah timur. Sebuah tim telah dikirim ke wilayah selatan pagi ini dan dipimpin oleh Zack dengan tujuan memburu pencuri merah itu. Kurasa para pengawal naga dari kedua wilayah kini sedang merayakan keberhasilan mereka, lanjut pria itu. Bos Selatan adalah salah satu penguasa wilayah selatan dengan koneksi luas di seluruh wilayah. Farid entah bagaimana berhasil menjaga rahasia operasinya, tetapi karena pengawal naga dari wilayah timur tiba dengan sebuah pesta diadakan untuk orang-orang dari wilayah timur, hanya masalah waktu saja bagi orang-orang yang bekerja untuk Bos Selatan untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, pemuda dari keluarga Broto mendapat kabar bahwa pencuri merah terbunuh dan Farid sedang berpesta dengan Zack dan yang lainnya. Apa? Bos Selatan dan yang lainnya tercengang. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa pengawal naga dari wilayah timur akan melakukan perjalanan sejauh ini untuk membantu serangan terhadap pencuri merah. Jadi mereka semua terkejut. Tidak heran jika pencuri merah gagal, jadi wilayah selatan telah bergabung dengan wilayah timur. Kesadaran muncul di Bos Selatan. Sebagai salah satu kekuatan paling berpengaruh di wilayah selatan, Bos Selatan mendengar bahwa organisasi Drakmar di wilayah timur memburu The Phantom yang menduduki peringkat kelima dalam daftar kriminal. Dia juga mendengar bahwa Zack yang juga berada di tahap akhir yang Muna adalah salah satu pengawal naga yang memburu The Phantom. Karena Zack memimpin pengawal naga dari wilayah timur untuk mendukung organisasi Drakmar di wilayah selatan, masuk akal jika pencuri merah tidak akan selamat dari serangan mereka. Selain itu, kedatangan pengawal naga dari wilayah timur dirahasiakan dan tidak ada seorang pun termasuk Bos Selatan dan pencuri merah mengetahui kabar tersebut. Jadi sepertinya pencuri merah itu sedang lengah. Seketika kabut kebingungan berakhir hilang dan Bos Selatan menyimpulkan bahwa pengawal naga dari wilayah selatan dan timur bergabung untuk melenyapkan pencuri merah. Ya, pasti begitu. Bagaimana Iwan bisa seberuntung itu? Dulu ketika para penjaga mengejarnya, Henry muncul entah dari mana untuk menyelamatkan Iwan. Tapi sekarang ketika pencuri merah mengejarnya, para pengawal naga dari timur wilayah ini muncul secara tiba-tiba untuk menyingkirkan pencuri merah. Ya, karena keberuntungan belaka, Iwan berhasil lolos dari kematian berulang kali. Yang lain bersumpah dan mengutuk pengunduran diri karena mereka juga mengira pencuri merah dibunuh oleh organisasi Drakmar. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Iwan membunuh pencuri merah sendirian dan kematian pencuri merah tidak ada hubungannya dengan organisasi Drakmar sama sekali. Tetap saja Bos Selatan dan bawahannya meremehkan Iwan dan lebih memilih percaya bahwa organisasi Drakmar bertanggung jawab daripada berpikir bahwa pemuda seperti Iwan punya andil di dalamnya.